Sedekah adalah amalan yang memiliki kedudukan luar biasa dalam Islam. Melalui sedekah, seseorang bisa memperoleh rahmat dan keberkahan hidup serta menjaga dirinya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Sedekah selain sebagai benteng keselamatan berbagai musibah. Di bawah ini adalah beberapa keutamaan dari sedekah yang diuraikan dengan refleksi mendalam serta disertai kisah-kisah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi inspirasi. 1. Sedekah menghapus dosa dalam hidup. Setiap manusia tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Namun, Allah yang Maha Pemurah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menebus dosa-dosanya melalui amal kebaikan, salah satunya dengan sedekah. Bayangkan, dengan berbagi kepada yang membutuhkan, Allah akan menghapus dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Sedekah dapat menjadi penyucian jiwa dan raga dari segala noda. Dasar Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Al-Baqarah 271. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. HR Tirmidzi, kisah zaman Nabi, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik yang merasa bersalah setelah absen dari perang Tabuk tanpa alasan yang jelas. Ia ingin agar dosa dan kelalaiannya diampuni. Salah satu yang ia lakukan adalah bersedekah dengan tujuan agar dosa-dosanya terhapus. Rasulullah pun memaafkannya dan mengingatkan bahwa sedekah adalah cara untuk menebus dosa. 2. Sedekah menjaga dari bencana. Hidup di dunia tidak lepas dari ujian, musibah, dan kesulitan. Sedekah adalah salah satu ikhtiar untuk menjaga diri dari bencana, baik bencana fisik maupun spiritual. Dengan bersedekah, kita berupaya menanam benih kebaikan di dunia yang akan menjaga kita dari mara bahaya yang tidak terlihat. Dasar Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah untuk bersedekah, karena yang namanya bencana tidak akan bisa melintasi sedekah." HR Tabrani. Kisah zaman Nabi, diriwayatkan bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang sedang berada di tengah perjalanan jauh. Di perjalanan, ia melihat seseorang yang kesulitan dan membutuhkan air. Sahabat itu memberikan air yang ia miliki sebagai bentuk sedekah, dan kemudian ia sendiri selamat dari bahaya binatang buas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa perbuatan baiknya berupa sedekah menjadi sebab ia dijauhkan dari mara bahaya. 3. Sedekah mendatangkan rezeki secara logika manusia. Berbagi mungkin dianggap mengurangi harta, tetapi dalam pandangan Islam, sedekah justru menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Sedekah adalah tanda keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rezeki, dan semakin kita berbagi, semakin Allah akan menambah keberkahan rezeki kita. Dasar Al-Quran dan hadis, Allah berfirman, "Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." Quran Surat Saba 39. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, melainkan ia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. HR Muslim. Kisah zaman Nabi, Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang dermawan dan kerap kali membantu kaum muslimin di masa sulit. Salah satunya ketika terjadi kekurangan air, Utsman membeli sebuah sumur dan memberikan akses air gratis kepada umat Islam. Dari kemurahan hatinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rezeki kepada Utsman hingga ia menjadi salah satu sahabat yang paling kaya. 4. Sedekah memberikan ketentraman jiwa. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan kegelisahan. Sedekah adalah salah satu jalan untuk menghilangkan perasaan tersebut. Dengan memberi kepada orang lain, hati kita terasa ringan, tenang, dan damai, karena kita tahu kita sedang membantu meringankan beban sesama. Dasar Al-Quran dan Hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. HR Baihaqi, kisah zaman Nabi. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah seorang wanita miskin yang datang kepada Aisyah, istri Nabi. Saat itu, Aisyah hanya memiliki 3 butir kurma. Ia memberikan ketiga kurma itu kepada wanita tersebut dan melihat kebahagiaan di wajah wanita itu. Dari peristiwa itu, Aisyah merasakan ketenangan hati karena telah membantu orang lain meskipun dengan jumlah yang kecil. 5. Sedekah mengobati penyakit. Kesembuhan adalah salah satu keutamaan besar dari sedekah. Dengan memberi kepada orang lain, sedekah dapat menjadi perantara kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Keikhlasan dalam memberi menjadi obat untuk kesehatan fisik maupun mental. Dasar Al-Quran dan Hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. HR Baihaqi. Kisah zaman Nabi, pernah ada seorang sahabat yang sedang sakit keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankannya untuk bersedekah, dan dengan izin Allah, sahabat tersebut akhirnya sembuh. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa bersedekah bukan hanya memberi keberkahan pada harta, tetapi juga pada kesehatan. 6. Sedekah sebagai amal jariah yang tidak terputus. Salah satu amalan yang tidak terputus setelah kita meninggal dunia adalah sedekah jariah. Ini adalah cara kita tetap mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Setiap kali sedekah tersebut dimanfaatkan, pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Dasar Al-Quran dan Hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau 2 anak yang soleh. HR Muslim. Kisah zaman Nabi, salah satu contoh dari sedekah jariah di zaman Nabi adalah ketika sahabat Abu Talhah menyedekahkan kebun yang paling ia cintai untuk kepentingan umat. Hingga hari ini, kisah itu dikenang dan menjadi inspirasi sebagai amalan yang tidak pernah terputus pahalanya. 7. Sedekah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak nikmat kepada setiap manusia.
Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Dengan sedekah, kita menunjukkan rasa syukur kita atas rezeki yang Allah berikan, dan sebagai balasan, Allah akan melipat gandakan nikmat-Nya kepada kita. Dasar Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim 7. Kisah zaman Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah contoh terbaik dalam bersyukur. Beliau senantiasa bersedekah kepada fakir miskin, memberikan makan kepada yang lapar, dan mengajarkan kepada para sahabat bahwa bersyukur harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan nyata seperti sedekah. Kesimpulan, melalui sedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membuka pintu-pintu kebaikan bagi diri kita sendiri. Keutamaan-keutamaan sedekah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas, baik dalam bentuk materi, kesehatan, kebahagiaan, maupun keberkahan hidup. Dengan bersedekah, kita memenuhi hak sesama manusia, mensyukuri nikmat Allah, dan menjaga diri dari berbagai ujian hidup. Sedekah adalah bentuk amal yang terus mengalir, menjadi penghapus dosa, penyembuh penyakit, dan penjaga diri dari bencana. Sedekah sebagai investasi abadi. Di dunia, ia melindungi kita dari kesulitan. Di akhirat, ia menjadi saksi atas kebaikan kita di hadapan Allah. Dengan bersedekah, kita membangun perisai dari segala musibah yang bisa saja datang tanpa kita duga. Melalui sedekah, kita belajar bahwa harta yang kita miliki sejatinya bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Jika kita jadikan sedekah sebagai bagian dari hidup kita, maka kita akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi dalam setiap aspek kehidupan. Semoga dengan sedekah, kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala keburukan, dan mendapatkan keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin.